Selamat sore dan selamat datang kembali di channel gua Mikey Raharja, dan kali ini kita kembali lagi di konten Mikey Wall. Ya, setelah seminggu gua bingung mau ngomong yang mana dulu karena kan ini lagi jeda internasional, ada waktulah buat gua untuk ya sedikit rehat dulu dari update-update sepak bola, paling sedikit-sedikit lah kayak sekarang gitu. Di konten Mikey Ball kali ini gue ngomongin sesuatu yang cukup apa ya, cukup bagus lah untuk gua bahas gitu loh di sini. Plus juga ada beberapa hal yang gue pengen sampaikan di mic top ya, ya terutama untuk seputar CODM. Jadi kalian tunggu aja update berikutnya kayak gimana, sembari juga nanti akan ada World Championship Grand Finals dari CODM yang akan dilaksanakan tanggal 11 sama tanggal 12 Desember untuk uh, apa ya, Eastern Region dari Grand Finale-nya CODM World Championship ini itu. So ya, sebelumnya plus juga nanti update-update kecil mengenai kayak contoh patch notes atau gimana dari CODM yang terbaru ini, baru kemarin keluar, jadi nanti bakal gua coba bahas lebih banyak lagi di konten Mike Tap. Tapi sekarang kita ke konten Mikey Ball dulu. Langsung aja gue pengen bahas satu hal yang untuk gue cukup menarik ya, uh, yaitu Xavi Hernandez yang akhirnya melatih Barcelona dari seminggu yang lalu sudah terhitung aktif. Dan uh, gue ngeliat sih bahwa Xavi Hernandez ini benar-benar membawa angin segar baru untuk punggawa FC Barcelonanya sendiri, karena ya mungkin pendukung Barca kayak gua tahu semua ya. Nih kebetulan gue pakai baju FC Barcelona juga, walaupun tidak original, tapi tidak apa-apa, yang penting menunjukkan dukungan untuk FC Barcelona. Till I die. Oh gila, Till I die nggak tuh? Oke, kita balik lagi. Jadi mungkin pendukung Barca juga yang netral pun juga tahu bahwa Kuman ini emang bener-bener udah selesai buat gue, karena gak bisa milih pemain satu terus di bawah tekanan mereka mereka lagi, dia juga gak bisa mengatasinya dengan baik ya, sehingga banyak banget keputusan yang untuk gue udah menunjukkan bahwa diri dia tuh emang udah goblok gitu, goblok tolol gitu. Dan juga masih aja gitu ngandelin pemain-pemain kayu mati gitu kayak Pique, Sergio Busquets sama Sergio Roberto gitu, plus Ricky Puig juga. Aduh ampun deh mak, untuk Ricky Puig gak dimainin di eranya dia, tapi gak apa ya, gak bisa gitu loh maksimalkan pemain yang ada. Even yang kecuali Aguero itu udah aritmia jantung, untuk gua sih kasusnya udah lain tuh buat gua. Udah outside this case lah gitu. Cuman kayak kasusnya gini, pemain-pemain yang cedera ini udah pada balik, ya tetap aja dia gak bisa memaksimalkan pemain ini gitu loh. Bener-bener gak, tetap aja gak dipasang gitu loh, gak dikasih kesempatan gitu loh. Kayak Titi, kayak Longley gitu. Oke lah, gue tahu dua pemain belakang ini suka buat error sama blunder fatal lah gitu, tapi ya at least lu coba kasih sedikit kesempatan lah untuk mereka gitu. Dan itu nggak kunjung juga didapetin sama mereka berdua di bawah Kuman. Jadi ya untuk gua Kuman out sih, menurut gua well deserved lah untuk gua. Bahkan gua saranin Kuman lebih baik masuk psikiatri aja udah, bener-bener, karena udah kena mental ini Kuman ini bener-bener. Dan apa, gua rasa kesehatan jiwanya udah terganggu buat gua dengan keputusan yang dia ambil, yang untuk gua sih udah apa ya, udah nggak bisa diterima lagi lah. It was not acceptable at all lah gitu. Dan juga lu masih apa ya, ngandelin pemain-pemain tuir gitu, plus juga staff kebugarannya pun juga aduh nggak banget lah buat gua. Jadi dimana akhirnya
kayak Ansu Fati balik cedera, terus Dembele yang baru sembuh cedera lagi pas latihan. Jadi ya udah out aja. Dan ya lu mau legend apapun gitu, lu mau selegend apapun, lu mau dibilang pemain legendaris, tapi kalau in this case sebagai pelatih lu sampah buat gua. Pelatih Barca ya, kalau pelatih timnas Belanda gua akuin gitu ya, dia masih cukup oke, tapi ya untuk gua lu cuma buruh rakit doang buat gua. Buruh rakit di industri otomotif gitu loh, yang cuma terima jadi seperti yang gua dulu pernah bahas. Tapi ya untuk yang lain-lainnya gitu, dengan keputusan-keputusan yang diambil, Kuman sampah buat gua sebagai pelatih Barca. Ini gua sampai berani loh ngomong gini, tapi gua sih untuk kapasitasnya sebagai pemain dahulu kala sih, untuk gua ya itu patut dihargai lah, karena itu udah kayak dua dunia lah yang beda gitu. Oke, sampai 6 menit nih gua maki-maki soal Kuman. Kita langsung ke Xavi Hernandez-nya. Jadi Xavi Hernandez ini gua ngelihat dia sudah banyak melakukan banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi, terutama di di beberapa poin penting. Contoh di staf kebugarannya, terutama yang akhirnya diputus kerjaannya alias dipecat, karena ya mungkin yang tadi gue jelaskan juga, dan yang sudah gitu sebelum Xavi datang, banyak pemain, terutama pemain muda kayak Ansu Fati sama Dembele ya, dua pemain itu contoh, mengalami masalah dengan kebugaran gitu. Dan untuk gue sih udah gak masuk akal banget gitu. Kalau misalnya lu cedera kayak ACL, cedera otot atau Achilles gitu, itu udah ya itu mungkin lain cerita lah gitu, karena ini kan cedera kayak untuk gue kayak jaringan penghubung gitu loh. Kalau ACL kan paha atas sama bagian betis dan tulang kering ya, di sekitaran lutut lah, kayak joint tissue lah gitu loh, bukan joint tissue, kayak ya jaringan otot penghubung lah gitu, sama Achilles juga. Tapi kan ini kan masalah otot gitu loh, masalah otot yang kembali lagi kambuh, terutama untuk Dembele gitu, yang mana udah habis sembuh cedera lama, cedera otot lagi gitu. Nah ini kan udah kelihatan banget bahwa masalah otot para pemain ini jadi masalah gitu, dan ini udah pasti ada hubungannya dengan kebugaran pemain gitu, dan juga treatment daripada pemain itu sendiri dari staff-staffnya ketika ada di masa-masa sulit lah gitu ya, utamanya ya cedera ini gitu loh. Dan gua ngeliat itu yang diubah sama Xavi, bahwa kebugaran adalah hal utama yang memang mesti dijaga gitu loh, terutama fase saat penyembuhan cedera dan pasca penyembuhan cedera. Itu adalah pemulihan kembali kebugarannya dia dulu, sehingga at least cedera itu nggak datang lagi gitu loh. Kayak kayak mungkin kayak cederanya Ansu Fati yang tiba-tiba balik lagi cedera. Nah itu kan dengan program yang bener itu bisa dicegah gitu loh. Nah itu yang nggak kelihatan di era sebelumnya. Gue udah nggak mau ngomong deh siapa deh pelatihnya, gue udah empat banget. Nah itu yang akhirnya diubah sama Xavi, dan akhirnya ya Xavi mendatangkan staff pelatihnya sendiri. Kalau nggak salah staff pelatihnya tuh udah ada yang ya pokoknya lebih baik lah gitu loh. Dan ya Xavi udah kayak mencanangkan program-programnya juga, terutama di kebijakannya dia juga sebagai head coach. Dan untuk gue sih ini kebijakannya cukup bisa membuat ya pelan-pelan lah bikin Barca kembali lagi ke jalur yang benar gitu loh, dengan aturan-aturan yang untuk gue sih ini tegas sih. Dan gue ngeliat Xavi pengen banget untuk meningkatkan rasa disiplin dari para pemain yang ada di squad Barca
yang sekarang gitu. Nah itu yang nggak kelihatan juga di zaman yang sebelumnya. Gue udah nggak ngomong-ngomong pelatihnya siapa, karena untuk gue pelatih sebelumnya sampah. Oke, nah ada 3 poin utama yang sebenarnya pengen gue pengen gue highlight sih dari 8 atau sampai ya kalau nggak salah 8 aturan Xavi Hernandez yang diterapkan efektif saat ini gitu. Jadi yang pertama gue pengen bahas, nah ini masalah sebenarnya masalah umum ya, tapi ini cukup bukan cukup penting lagi, ini sangat penting untuk mereka supaya ya Xavi kepengen tim ini berjalan dengan kekompakan dan kerjasama, yaitu masalah disiplin waktu. Gimana? Jadi Xavi membuat aturan ini karena ya masalah kedisiplinan yang udah agak longgar gitu. Jadi akhirnya Xavi buat aturan pertama ini, yaitu setiap pemain yang datang ke sesi latihan, pokoknya harus datang 1,5 jam paling lambat ya 1,5 jam sudah ada di training center, di training kompleks di training kompleksnya Barca lah. Pokoknya paling telat 1,5 jam sebelum waktu latihan itu udah harus ada standby di training kompleksnya. Supaya apa? Ya supaya Xavi bisa memberikan ibaratnya kayak sesi persiapannya dulu lah terhadap para pemain Barca, sehingga ya pas trainingnya nanti ya programnya bisa benar-benar jalan sesuai dengan runutan waktu yang Xavi udah buat gitu loh, di hari apapun ya gitu, dengan program apapun di hari dimana Xavi pengen nerapin itulah. Ya pokoknya ini masalah disiplin waktu lah, dan staf pemain dan pelatih harus datang paling lambat 2 jam, termasuk Xavinya sendiri, sebelum latihan. Ya ini sih udah menurut gue sih tanggung jawab ya, masalah tanggung jawab dari semua elemen yang ada di tim Barca, supaya ya bagian terpenting dari sebuah tim untuk meningkatkan kekompakan dan kerjasama, yaitu ada disiplin gitu. Pokoknya kita harus datang tepat waktu supaya ya lebih disiplin lah, kalau gue bilang disiplin terhadap program-program yang udah dicanangkan itu loh, mau baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan as well ya. Tapi ini sih gue ngomong yang masalah di dalam lapangan. Nah di luar lapangan sih untuk gue ya harusnya, kalau di dalam udah dibikin otomatis harusnya dari setiap pemain udah sadar ya di luar lapangan lu harus tetap disiplin juga. Dan yang kedua adalah setiap kali ada sesi latihan, semua pemain diwajibkan untuk makan siang di kawasan latihannya FC Barcelona. Bener-bener harus makan di kantinnya FC Barcelona lah gitu. Nah ini juga untuk gue salah satu terobosan yang cukup bagus ya. Sekaligus poin kedua yang pengen gue bahas lebih detail lagi gitu. Nah kenapa? Karena ya kalau di kantin FC Barcelona kan ya jelas lah gitu nutrisinya atau makanan apa yang udah udah dimasak gitu, udah dibuatkan ya udah sesuai dengan standar dari FC Barcelonanya sendiri gitu loh, untuk bisa menutrisi para pemain ini dengan asupan gizi yang benar gitu. Nah itu yang diperketat lagi sama Xavi, karena ya
ini berujungnya juga pada kebugaran dan performa pemain as well gitu loh. Nah, hal ini yang pengen diperbaiki sama Xavi, dan ini menurut gue satu aturan yang bagus untuk gue gitu, sehingga asupan gizi dari para pemain Barca ini udah bener-bener dijaga lagi gitu loh. Makanannya dijaga, minumannya dijaga gitu. Nah, dengan disiplin makan ini ya tentu Xavi pengen apa ya? Pengen hasil akhirnya adalah pemain ini bisa lebih bugar, lebih berapa ya? Berki, bisa memberikan kinerja yang lebih baik lah ketimbang sebelum-sebelumnya gitu loh, dengan asupan gizi yang benar gitu loh. Jadi dia pengen negaskan apa ya, hal ini ya demi pemain-pemainnya juga gitu, demi permainan Barca nya sendiri dan juga demi ya timnya itu sendiri gitu. Plus ya gue ngelihat bahwa Xavi pengen banget untuk meningkatkan kekompakan dengan makan bersama di kantin ya. Supaya apa ya, supaya masing-masing pemain nih kayak punya chemistry satu sama lain lah di kantin itu. Jadi bener-bener kerasa kebersamaannya tuh pengen banget di apa ya, bukan ditingkatkan, bener-bener dirasakan lah sama pemain Barca gitu, sehingga ya uh, nanti ketika di situasi match day gitu mereka udah bener-bener kompak gitu satu sama lain gitu ya, dimulai dengan hal-hal kecil seperti makan bersama ini. Dan yang ketiga ya, ini yang menarik buat gua, pokoknya dateng nggak boleh aneh-aneh, pakai skuter lah, pakai apa. Nah, contoh yang kemarin kena itu dari Ricky Puig. Nah, Ricky Puig ini udahlah, aduh ini pemain gak jelas, acting apa ya, berlagak gak jelas juga gitu, main pakai skuter masuk didenda akhirnya. Nah, itulah salah satunya. Nah, kenapa? Karena ya Xavi juga gak mau gitu loh, lu berlaku aneh-aneh tahu-tahu merugikan diri lu sendiri, cedera, dan di saat penting dimana lu dibutuhkan lu gak ada gitu loh. Nah, itu kan nyebelin juga kan ya. Kalau gue jadi pelatihnya gue juga sebel lah liatnya. Ya lu membahayakan diri lu sendiri gitu loh, tiba-tiba lu random gitu, random dewe naik skuter gitu contoh, tiba-tiba apa, dewe kejengkang gitu, blok, cedera. Nah kan konyol gitu loh. Nah itu Xavi pengen hindari itu supaya pemain bener-bener siap 100% baik untuk melaksanakan latihan maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai pemain menghadapi match day demi match day yang akan mereka lalui gitu. Mau itu sebagai starter atau mau sebagai subs lah, pokoknya 100% ready pokoknya. mau mau apapun itu, pokoknya datang jangan aneh-aneh lah gitu, demi menghindari kekonyolan ini dari Xavi. Nah ini untuk gue aturannya bukan cukup lagi, udah sangat bagus buat gue ya, karena ya dia juga gak mau ambil apa ya, gak mau pemain yang dia latih ini ya berlaku konyol lah gitu loh. Nah disinilah gue lihat bahwa dari 3 poin ini aja tuh ketegasan Xavi udah kelihatan gitu, dan gue harap semoga di bawah tangan Xavi gitu Barca bisa kembali lagi pelan-pelan secara progresif bisa mengembalikan performa Barca yang seharusnya gitu loh. Karena gue lihat ya performa Barca, aduh, masa lawan tim gurem gitu ya, tim kayak Vallecano gitu, terus sama kayak lawan Granada seri gitu. Ini kan pertandingan yang mestinya wajib mereka dapatkan 3 poin lah gitu loh kasarannya gitu. Tapi ya tentu harus pelan-pelan juga, karena kita nggak bisa expect terlalu tinggi lah untuk Xavi sendiri sebagai pendukung Barca ya. Ya nikmatin aja proses yang akan dilalui dulu sama Xavi. Berikan dia waktu dulu dan berikanlah dia dukungan penuh untuk Xavi, sehingga
apa ya, sinergi antara pemain, antara fans, pelatih dan para pemain ini bisa benar-benar apa ya, terkoneksi dengan baik, sehingga uh, progres yang positif tuh bakal berjalan gitu, berjalan sesuai dengan uh, waktu lah gitu, karena kan ini kan tentu butuh waktu lah gitu untuk mengembalikan kejayaan Barca gitu. Dan ya plus satu lagi, nah terakhir juga kena lagi, yaitu Dembele, yaitu telat, padahal cuma telat 3 menit. Itu aturan pertama yang tadi gue bilang, yang kemarin nggak boleh telat tuh, sesuai dengan waktu paling lambatnya lah. Dia cuman telat 3 menit gitu dari uh, waktu, dari ketentuan kedatangan pemain gitu. Itu dia 8.33 cuy, tetap harus bayar denda. Itu denda itu 3 menit telat pun udah nggak ada toleransi, denda. Nah itu sih yang gue ngeliat, ini ketegasannya udah mulai bisa ya bisa apa ya, memberikan efek buat para pemain lain bahwa lu harus disiplin dalam hal sekecil datang ke tempat latihan. Nah itu sih mungkin pembahasan dari gue tentang Xavi. Ya gue harap semoga Xavi bisa pelan-pelan bisa mengembalikan kejayaan Barca lah gitu loh, seperti yang seharusnya Barca bermain lah gitu, dengan bermain kompak as a team gitu. Ya itu aja mungkin dari gua, terima kasih yang nonton konten ini, dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Forza Barca.